അറിയാലല്ലോ കുട്ടിച്ച. Hi everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas cerita film trailer misteri dari Pak Ade Mohanlal yang berjudul Tadarum, keluaran tahun 2025. Film ini mengisahkan seorang ayah yang dijebak polisi. Dia itu harus melakukan sesuatu yang sangat mengerikan, semua demi bisa menyelamatkan keluarga kecilnya. Tapi di balik itu semua tersembunyi misteri kelam yang tidak dapat dibayangkan. Jujur aja nih ya, ini film bikin perasaan Om campur aduk. Plot twistnya parah banget. Awalnya sih kok ini film slow banget, mana misterinya, tapi berjalannya progres film, yakinlah sumpah Om pengen ngeluarin isi kebun binatang. Anjir, keren parah plot twistnya. Udahlah, nggak usah pakai lama, langsung aja bumper Om Brewok Story. Awal kisah, kita diperlihatkan seekor kodok yang lagi stretching. Kita juga diperlihatkan anak gajah yang bobok tepat di bokong emak gajah. Nggak penting. Ya ini yang beneran. Di suatu malam diperlihatkan terjadi sebuah tanah longsor di kaki gunung Purakayam. Karena kejadian itu banyak korban yang terkubur hidup-hidup. Polisi, tim SAR, Damkar, Satpol PP semua bersatu untuk menolong para korban yang terjebak. Situasi pun sangat kacau balau karena medan yang sangat sulit. Nah di saat itu ada seorang kakek-kakek yang terjebak di dalam mobilnya. Untung saja tuh kakek-kakek berhasil diselamatkan. Namun pas mau pergi ada polisi yang melihat sesuatu dan dia pun langsung berteriak memanggil polisi-polisi yang lain. Sebelum lanjut kita flashback dulu beberapa hari sebelumnya. Nah di kala itu diperlihatkan ada sebuah mobil Mercedes-Benz tua yang sedang menyusuri jalan hutan. Mobil itu dikendarai oleh orang yang bernama Sanmugam yang biasa dipanggil dengan sebutan Benz. Mereka itu baru aja pulang dari gunung setelah mengikuti upacara keagamaan di sana. Malam itu juga Benz menunggu putranya yang bernama Pavi yang baru pulang dari asrama kuliahnya. Pas perjalanan pulang, Benz ditelepon oleh istrinya yang bernama Lalita. Benz dilaporin kalau putri mereka yang bernama Maya kegep pacaran. Sekarang tuh anak lagi dikurung di kamar mandi. Nanti kalau udah pulang, Benz disuruh ngomelin tuh anak bangor. Ya, ini anak perawan malah petangkringan kayak tokek. Bukannya marahin si Maya, Benz itu malah membebaskan si Maya dari kurungan jamban bau pesing. Emang sih ya, Benz itu adalah sosok bapak yang sangat dekat dengan anak-anaknya. Bahkan anak-anaknya memanggil bapaknya itu nggak pakai sebutan papa, daddy, bokap, bapak nih, tapi langsung memanggil nama panggilan Sanmugam, yaitu si Benz. Diceritakan, Benz dan keluarga kecilnya itu sangat harmonis. Benz juga bekerja sebagai supir taksi tembak alias charteran. Pokoknya hari-harinya si Benz itu sangat damai dan menyenangkan. Ya walaupun bininya tukang ngomel sih ya. Nah di lain tempat di Chennai diperlihatkan orang yang bernama Master. Bapak tua itu meminta Ilarasu untuk menelponkan si Benz. Master sangat kangen dengan si Benz. Master berharap kalau Benz ada waktu boleh dong berkunjung ke Chennai. Mendapati telepon dari sosok yang sudah Benz anggap sebagai ayahnya sendiri, Benz itu sangat gembira. Dia berjanji bila liburan anak-anak besok dia dan keluarganya akan berkunjung ke Chennai. Lagi asik-asiknya bernostalgia sama Master, mobil kesayangannya si Benz didemek-demek sama remaja tanggung petakilan. Kiran itu sangat kagum melihat mobil tua kayak gitu masih orisinil, kinclong, mulus banget kayak pahanya Katrina Kaif. Rupanya mereka itu adalah teman-temannya si Pavi yang berniat menginap di rumahnya si Pavi. Nah di rumah Kiran kembali ngebacot pas ngeliat foto-foto si Benz bersama aktor-aktor film terkenal. Yakin nih Om, ini bukan editan. Benz pun bilang dulu itu dia sempat bekerja sebagai stuntman film, makanya dia banyak kenalan bintang-bintang film Hollywood. Medus, main sodok aja Om. Nah pas mau makan siang, Benz itu nggak henti-hentinya ngeliat HP. Rupanya dia itu mau diajak mabuk sama si Solikin. Karena kegap sama si Lalita, Benz meminta izin buat minum sebentar sama si Solikin. Untung aja Lalita ngizinin. Kire ngapain ikut, nggak usah ikut lah. Nah pas di kedai Ciu, Solikin nyeletuk, Benz, mobil itu mirip mobilmu ya? Lah bel gedes, itu emang mobilku cuk. Rupanya Kiran pengen banget nyupirin mobil antik itu. Bangkainya tuh mobil terlalu tua untuk Gen Z kayak mereka. Apalagi pas tahu mereka itu dikejar sama si Benz, mereka semua pun jadi panik. Alhasil tuh mobil kesayangannya si Benz pun malah nyerodok pembatas jalan. Emosi dengan itu, Benz langsung menabrak si Pavi di depan teman-temannya. Gara-gara nabrak itu juga, bemper dan lampu depan mobil jadi rusak parah.
Nggak mau rusaknya tambah parah, Benz membawa mobil antiknya itu ke bengkel sahabatnya, Saji. Nah di sana, Santos yang tahu Benz lagi emosi, mencoba menenangkan si Benz. Tapi si Benz itu udah kepalang emosi, makanya dia malah balik marahin si Santos. Nah setelah itu, Benz pun sadar dia itu udah salah menampar putranya di depan teman-temannya. Benz pun berniat meminta maaf. Tapi Pavi yang udah kembali ke asrama kampusnya nggak mau menerima telepon dari bapaknya itu. Keesokan harinya, Benz tetap mencoba menghubungi si Pavi, tapi selalu aja dicuekin. Benz juga mencoba mengirimkan voice note berkali-kali kalau dia itu mau minta maaf. Benz juga sempat bertanya ke monternya si Saji yang bernama Manikam, gimana cara minta maaf ala Genzi. Lah Manikam juga bingung lah, dia aja kabur dari rumah gara-gara emak bapaknya nyebelin, ditanyain kayak gitu. Tak lama kemudian, Benz mendapat telepon dari Chennai. Ilarus pun ngasih kabar kalau Master meninggal dunia. Seketika hati Benz pun langsung hancur. Sosok yang sudah dianggap sebagai ayahnya sendiri telah meninggalkan Benz selamanya. Singkat ceritanya, Benz pun langsung pergi ke Chennai. Sesampainya di Chennai, semua orang pun terlihat sedih. Semua kenangan indah Benz bersama Master seketika terlintas. Tapi Benz harus rela melepaskan orang yang sangat dia hormati. Keesokan harinya, Santos menjemput si Benz di stasiun. Namun bukan membawa Benz ke rumah, Santos malah membawa si Benz ke kantor polisi. Di sana juga sudah berkumpul teman-temannya si Benz, termasuk si Saji. Pas ngeliat mobil kesayangannya diparkir di tempat barang sitaan, Benz pun langsung emosi. Ternyata mobil itu disita polisi karena Manikam kemarin mencoba menyelundupkan genjos pakai mobilnya si Benz. Di dalam, Subinspektur Benny terlihat sangat kesal karena nggak cuma kehilangan tersangka, tapi Benny juga sempat digaplok sama si Manikam pas dia mau kabur. Intinya, Benny nggak akan membiarkan tuh mobil bebas karena tuh mobil akan menjadi barang bukti. Setelah berdebat yang cukup sengit, Benny ngasih pilihan, temukan si Manikam dan bawa ke kantor polisi, atau itu mobil akan jadi besi tua di sini. Lah, tugas nangkap penjahat sekarang udah bukan urusan polisi lagi toh. Ngakak kocak kalau ada polisi modelan kayak gini. Untung aja di negara kita nggak pernah ada modelan kayak gini ya. Ada nggak sih? Ambulah. Jelas saja, Benz pun marah sama si Saji dan si Santos. Kenapa mobil yang dia lagi servis bisa-bisanya dibawa sama si Manikam? Nah, karena mobilnya nggak boleh dibawa pulang, sampai malam hari, Benz mantengin kantor polisi untuk melihat mobilnya dari kejauhan. Santos pun bertanya kenapa Benz sangat terobsesi dengan mobil itu. Benz ngasih tahu kalau tuh mobil pemberian masternya. Itu bukan hanya sebuah mobil, tapi sudah Benz anggap sebagai bagian dari keluarganya. Pas lagi asik-asiknya ngobrol, Saji ngasih tahu kalau dia sudah berhasil menemukan alamat rumahnya si Manikam. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah orang tuanya si Manikam. Tapi pas digedor-gedor, Manikamnya nggak ada. Udah beberapa tahun tuh anak minggat dan nggak pernah pulang. Orang tuanya aja udah gedek ngadepin tingkah laku tuh anak. Karena Manikam tetap aja nggak bisa ketemu, Benz dan yang lain pun meminta bantuan pejabat desa buat ngelobi Pak Polisi. Nggak lama kemudian, Jaya pun keluar dengan membawa berita bagus. Dia itu udah berkoordinasi dengan Pak Polisi. Intinya, Benz harus ngeluarin sedikit uang. Ya, buat beli jin lah, buat beli rokok. Nggak banyak-banyak, buat Pak Benny Rp50.000, buat kas kantor polisi Rp20.000, buat uang makan Pak Jaya sama transport dikit aja lah, Rp30.000 cukup. Kalau di total ya pas Rp100.000 lah. Kalau dirupiahin sekitar 19 jutaan lah. Karena sayang banget sama tuh mobil, Benz langsung meminta uang ke Lalita, minjem uang tabungannya. Apakah dikasih? Oh, tentu aja enggak lah. Lalita langsung nyap-nyap. Uang segitu banyak buat nebus mobil, mending dibeliin kebo beranak, anaknya bisa dijual. Karena uang nggak ada, Saji dan yang lain pun memohon-mohon ke Benny agar mobil hitam itu bisa dibebasin. Tapi Benny tetap aja kekeh keras kepala. Tiba-tiba Benny ngamuk-ngamuk karena si Benz mencoba mencuci mobilnya itu. Karena hal itu juga lah sempat terjadi keributan dan hampir terjadi baku hantam. Untuk menenangkan si Benz, teman-temannya langsung membawa si Benz pulang ke rumah. Nah, malam harinya, Benz itu selalu aja uring-uringan karena mobil kesayangannya jauh dari dia. Karena nggak bisa tidur, Benz berniat kembali lagi ke kantor polisi. Dia pengen nungguin tuh mobil sampai dibolehin bebas. Di saat itu, kantor polisi sedikit lengang karena ada pernikahan adik dari polisi yang bernama Sudes. Di dalam, Benz bertanya ke polisi piket kalau dia pengen ketemu sama Pak Benny lagi. Pak Syam yang tahu masalah si Benz menyarankan si Benz untuk menemui Pak Kapolsek aja, Inspektur George. Mungkin Pak George bisa membantu si Benz. Mengikuti saran dari Pak Syam, Benz langsung menemui Inspektur George. Di luar dugaannya, Pak George itu orangnya baik banget. Setelah diceritakan inti permasalahannya, George pun mengizinkan si Benz membawa pulang mobilnya. Jelas saja Benny ngerasa kaget. Dia itu udah mati-matian nahan tuh mobil. Komandannya malah ngembaliin tuh mobil dengan mudah.
Walaupun jengkel, Benny harus mengikuti perintah komandannya. Dengan emosi, Benny mengeluarkan tuh mobil sampai pintu gerbang. Pas itu, Ben sempat basa-basi kalau dia menemukan manikam, Ben akan langsung laporan ke Benny. Namun dengan muka juteknya belin, Benny bilang, "Kalau kamu menemukan tuh bangkai, bunuh dia dan kubur dalam-dalam, atau aku yang akan melakukan itu dengan sangat kejam." Lah, polisi kok ngamuan. Belum ikhlas tuh mobil dibalikin ke pemiliknya, Benny pun protes ke komandannya. Tapi George yang baik hati, tidak sombong dan rajin menabung berkata, "Udah sabar, itu mobil emang punya Bapak Benz, kasihan dia nggak bisa kerja kalau mobilnya kita tahan. Mbok ya legowo, jadi polisi itu yang amanah, jangan mempersulit masyarakat, gitu kok repot." Nah, karena semua polisi lagi pada ke tempat pesta saudaranya si Sudes, George meminta tolong. Malam ini dia juga pengen party sampai mabuk. Nggak mungkin dia nyopir sendiri kalau sampai mabuk mah. George meminta tolong si Benz nganterin dia ke pesta adiknya si Sudes sampai party itu selesai dan mengantarkannya lagi pulang ke rumah. Karena sudah dibantu sama si George yang baik banget ini, Benz gak mungkin nolak dong ya. Dia pun setuju mengantarkan si George ke tempat pernikahannya si Sudes. Lah, Benny ikut lagi, nyebelin banget tuh orang. Nah, di sepanjang perjalanan mukanya si Benny itu gak ikhlas banget, ditekuk-tekuk parah. Di sana juga George sempat ngobrol dan bertanya-tanya tentang latar belakangnya si Benz, kenapa dia dipanggil dengan nama itu. Intinya sih, Benz sangat terobsesi sama tuh mobil. Makanya orang-orang memanggil dia dengan nama Benz. Terus dia itu yatim piatu sejak dini. Pas masih remaja, dia tuh dipungut oleh master. Dia juga diajarin bela diri. Dari sanggar master itu juga lah Benz sempat jadi stuntman di beberapa film sukses Hollywood. Sampai suatu hari terjadi kecelakaan di lokasi syuting yang menyebabkan salah satu stuntman meninggal. Gara-gara hal itu juga lah master disalahkan dan sanggar stuntman master ditutup. Master juga lah yang memberikan tuh mobil untuknya. Makanya tuh mobil sangat berarti untuk si Benz. Nggak lama berselang, mereka pun sampai di tempat pesta. Benz bilang dia akan menunggu di mobil aja sampai pesta selesai. Tapi George melarang. Benz juga harus menikmati pesta kayak orang-orang lain. Ngehenya, Benny pun langsung mengambil kunci mobil agar si Benz itu nggak kabur. Lah, polisi galak amat ya. Singkat cerita, di malam itu semua orang terlihat bahagia menikmati pesta. Tapi ada yang aneh, calon pengantin cewek terlihat nggak tenang dan nggak bisa lepas dari HP-nya. Adalah, pas mau pulang, George yang sedikit mabuk pengen minta dianterin lagi ke suatu tempat. Karena ini belum terlalu malam, dia pengen ke tempat yang dingin-dingin nyoy. George pengen ke gunung buat menghirup udara segar. Aslinya sih, Benz itu mau nolak karena dia tuh udah capek banget. Tapi dia juga nggak enak menolak permintaan polisi baik seperti si George. Ya udah deh, dia pun ngikut-ngikut aja. Kali ini si Sudes juga ikut dalam rombongan mereka. Nah, di kaki gunung, mobilnya si Benz sedikit ngadat. Setelah dibenerin, Benny itu malah ngotot dan meminta dia yang nyopir aja. Sempat terjadi perselisihan di sana. Benz juga meminta bantuan si George agar menasehatin anak buahnya yang kayak bangke, tukang ngamukan, sumbu pendek. Alhasil, Benny pun kembali disuruh duduk manis di kursi belakang. Nah, pas sampai di gunung, Benny menyuruh mobil George dimasukkan ke jalan hutan. Jelas saja Benz menolak. Mobil tuanya bisa amsyong kalau masuk ke tempat nggak jelas kayak gitu. Tapi kali ini George tidak membela si Benz. Dia aslinya juga penasaran sama tuh jalan tembus kemana. Mau nggak mau, Benz pun mengikuti permintaannya si George. Walaupun dia harus nyesek karena mobilnya itu kebaret-baret dahan dan ranting pohon. Sesampainya di tempat yang nggak mungkin lagi dilewatin mobil tua itu, Benz akhirnya mengeluarkan semua unek-uneknya. Ini mobil bisa meledak kalau dipaksain jalan terus. Dia tuh nggak peduli lagi, pokoknya dia mau pulang sekarang juga. Nah, inilah titik yang membuat Om ngeluarin semua isi kebun binatang. George pun berkata, aslinya dia emang merencanakan semua ini sejak awal. Ngapain juga dia membantu orang yang nggak dia kenal buat mendapatkan mobil barang bukti. George bercerita kalau calon suami adiknya si Sudes itu berasal dari kasta bawah. Berani-beraninya dia meminang cewek dari kasta atas. Karena hal itulah bapaknya si Sudes emosi dan nggak sengaja membunuh calon mantunya. Karena Sudes merupakan polisi anak buah George yang paling dia percaya, George berniat membantu menghilangkan barang bukti. Di bagasi sudah tersimpan mayat tuh calon pengantin. Seketika Benz pun ngamuk. Selama ini dia udah dijebak sama polisi yang dia anggap baik hati. George pun berkata kalau mereka akan menguburkan mayat itu di hutan ini. Benz punya dua pilihan, mengikuti perintah si George atau Benz juga akan dibunuh dan dibuang di hutan ini juga. Karena nggak punya pilihan lain, Benz pun nggak bisa berbuat apapun. Setelah masuk lebih dalam ke hutan, George, Benny, dan si Sudes mengeluarkan mayat dari bagasi untuk ditanam di hutan itu. Sedangkan si Benz hanya duduk terdiam di sofa belakang. Dia meratapi nasibnya yang jadi ambyar kayak begini. Nah, di saat itu ada mobil kayu yang kebetulan lewat.
Mereka heran kenapa ada mobil sedan jadul yang masuk ke dalam hutan malam-malam buta. Singkat cerita, setelah membuang mayat, mereka pun kembali. Agar si Benz nggak cepu, George memberikan uang tutup mulut. Selama Benz nggak ember, nyawa Benz akan aman. Sebelum lanjut, Om mau ngasih tahu dulu nih ya. Kayaknya sih Om mau mulai aktif lagi di channel Om yang kedua, Om Brewok Ijo. Om bakalan lebih sering upload di dua channel ini. Kalau kalian belum pada subscribe di second channelnya Om itu, tolong bantuin sub dan ditonton ya. Terima kasih banget. Keesokan paginya, Benz pun sampai di rumah dengan hati yang amburadul. Di saat itu, lamunannya terbuyarkan oleh gonggongan anjingnya. Tuh kiri menyadari ada bau darah dari bagasi mobilnya si Benz. Pas ditanyain Lalita Benz itu dari mana semalaman sampai mobilnya nggak karuan kayak gitu, Benz yang biasanya konyol di depan Lalita sekarang hanya bisa membisu. Nggak lama kemudian Maya pun keluar. Dia minta uang saku dari bapaknya. Karena bapaknya diam-diam baik, Maya mengambil uang dari saku bapaknya. Wah Pah, semalam pasti kamu dapat tarikan kakap ya, banyak banget uang Pah. Nah karena kiri terus-terusan aja menggonggong, Benz mencoba memberanikan diri membuka bagasi. Dia pun kaget karena bagasi itu penuh dengan noda darah yang sangat anyir baunya. Pas membuka karpet bagasi, Benz menemukan sebuah dompet milik korban. Tapi karena kaget Lalita datang, Benz langsung membuang tuh dompet. Di kamar mandi, Benz menangis senangis-nangisnya. Dia tidak pernah menyangka akan terlibat di situasi seperti ini. Keesokan harinya, Benz kembali bekerja seperti biasa. Namun pas mengantar anak-anak sekolah, tuh bocah pada protes karena mobilnya si Benz itu bau amis. Tak pelak, Benz langsung membawa mobilnya ke pinggir sungai. Setelah membersihkan semua noda darah, Benz terduduk bingung. Dia merasa amat bersalah dengan apa yang dia lakukan. Di lain sisi, di saat itu George kaget pas melihat si Benz sudah menunggu di ruangannya. Dengan topeng polisi baik hati, George menyapa si Benz dengan senyuman. Gak lama kemudian, Benny juga datang. Intinya, Benz memohon jangan libatkan dia lagi dengan kejahatan yang dilakukan dua polisi bapuk ini. Namun si George itu berkata, kalau si Benz udah ikut terlibat, kalau sampai ada orang yang tahu dengan apa yang mereka lakukan di malam itu, Benz lah yang akan dijadikan tersangka. Nggak cuman itu, George juga akan membakar seluruh keluarga si Benz hidup-hidup. Makanya Benz disuruh tutup mulut rapat-rapat. Nah di luar, Benny ngasih saran ke Benz, George itu sangat brutal, jadi jangan coba-coba Benz mengkhianati mereka. Pas mau pergi, Benz berpapasan dengan ibu dan bapaknya si Manikan yang terlihat sangat panik. Benz pun sempat kepikiran omongan si Benny di malam itu. Kalau dia akan membunuh si Manikam kalau sampai ketemu sama tuh orang. Benz pun berpikir keras, mungkin saja jasad di mobil itu adalah mayat si Manikam. Pikiran itu pun menghantui si Benz sepanjang malam. Bahkan Benz yang biasanya tenang langsung marah-marah ketika Lalita mengajaknya berbicara. Sadar ada yang aneh dengan suaminya, Lalita pun mencoba bertanya. Walaupun ingin bilang, tapi si Benz tidak sanggup menggerakkan lidahnya. Lalita juga bertanya, apakah Benz itu terluka? Soalnya pas tadi dia mencuci bajunya si Benz, ada bercak darah di bajunya itu. Jelas saja Benz pun langsung panik dan dia pun langsung keluar untuk membakar baju yang dia kenakan semalam. Keesokan harinya, Benz pun pergi ke asrama kampusnya si Pavi. Mungkin dengan bertemu si Pavi, Benz akan merasa sedikit tenang. Tapi pas sampai di sana, kepala asrama bilang sudah 3 hari Pavi tidak kelihatan. Kiran yang ditanyain juga mengatakan kalau 3 hari yang lalu Pavi bilang dia mau pergi ke rumah sakit karena ada sesuatu yang mendesak. Setelahnya, Kiran dan teman-teman yang lain gak bisa menghubungi si Pavi. Mereka itu mengira kalau Pavi malah pulang ke rumah. Sepulangnya ke desa, Benz curhat sama si Santos. Santos mencoba menenangkan si Benz. Mungkin Pavi itu masih marah sama si Benz, makanya dia kabur. Tapi gak usah diambil pusing, usia-usia seperti si Pavi masih dalam proses pencarian jati diri. Merasa khawatir, Benz mencoba meminta bantuan polisi untuk mencarikan putranya. Namun George dan si Benny bilang yang sama persis dengan apa yang dibilang sama si Santos. Nah, karena Benz udah pernah membantu mereka, polisi akan membalas bantuannya si Benz. Mereka berjanji akan membantu si Benz mencari si Pavi. Lah, pas diantar Benny ke dalam mobilnya, Benz nggak sengaja melihat motor yang sama persis kayak motornya si Pavi. Jelas saja Benz bertanya soal itu, tapi Benny langsung ngegas kalau tuh motor udah berbulan-bulan berada di sana. Karena nggak tenang, Benz langsung pulang. Dia langsung mencari dompet yang dia temukan di bagasi mobil. Tak lama kemudian, Benz berhasil menemukan dompet itu. Ketika dibuka, Benz seperti tersambar petir. Karena dompet itu beneran milik si Pavi, putranya sendiri.
Jadi selama ini Benz lah yang mengantar para polisi bapuk itu untuk membuang mayat anaknya sendiri. Jancuk, plot twist banget. Pas nonton tuh Om gak mikir sampai sejauh itu loh ya. Nah, di kantor polisi, Benny laporan ke George kalau si Benz itu sempat melihat motor putranya terparkir di sana. Mendengar itu, dengan entengnya, George bilang kalau memang sudah ketahuan, tinggal limpahkan semua kesalahan ke Benz, kalau perlu bunuh si Benz juga. Malam harinya, Sudes dibangunin bapaknya karena ada orang yang mengaku sebagai temannya si Sudes di luar. Pas dibuka, Sudes kaget parah karena orang itu adalah si Benz. Benz pun bertanya apa yang mereka lakukan ke anaknya. Sebenarnya siapakah orang di dalam bagasi itu? Mendapati pertanyaan itu, Sudes pun langsung panik. Dengan terbata-bata, dia bilang dia itu nggak tahu apa-apa. Kalau mau informasi, Benz disuruh langsung tanya ke Inspektur George aja. Nah, kita pun akhirnya sampai di scene di awal film. Ketika gunung tempat mayat dibuang longsor karena hujan deras. Ketika polisi gabungan berhasil menyelamatkan kakek-kakek, polisi kumis melihat ada buntelan karung yang berisi mayat. Karena penemuan mayat itu, akhirnya berita pun menjadi viral. Orang-orang bertanya-tanya, siapakah sosok mayat di karung dengan kondisi mengenaskan itu. Gara-gara hal itu juga, Benny dan George langsung panik karena perbuatan mereka bisa terbongkar. Di rumahnya si Benny, George meminta si Benny untuk tenang. Kalau situasi sudah menyudutkan mereka, mereka tinggal menyalahkan si Benz aja. George juga mencoba menelpon si Sudes, tapi telepon itu tidak diangkat. Merasa curiga, Benny mencoba mendatangi rumahnya si Sudes. Tapi bapaknya Sudes bilang kalau semalam ada orang yang menjemput si Sudes. Orang itu punya ciri-ciri sama persis seperti Benz. Benny dan George langsung panik. Kalau Sudes buka mulut, mereka semua akan tamat. Nggak mau itu terjadi, George langsung mendatangi rumahnya si Benz. Dia berpura-pura bertanya di mana Benz ke keluarganya. Karena Benz nggak ada, George bilang ke Santos kalau mayat yang ditemukan di karung itu adalah si Pavi. Seketika, semua orang di sana pun langsung syok dan menangis. Di sebuah losmen, diperlihatkan si Sudes yang disekap dengan tubuh yang sudah babak belur. Melihat ada HP di atas meja, Sudes berusaha menggapai itu HP. Tak lama berselang, Benz kembali ke kamar. Dia bertanya sekali lagi, di mana anaknya? Apakah Pavi masih hidup? Apa yang polisi lakukan ke putranya itu? Karena cuma au doang, Benz langsung memelintir jarinya si Sudes menggunakan kunci Inggris. Akhirnya Sudes pun bilang kalau dia itu beneran nggak tahu apa-apa. Dia cuma diajak sama si George pas ketemu di tempat resepsi. Sudes itu cuma disuruh nunjukin jalan ke hutan terdekat. Dan disuruh berpura-pura kalau keluarganya itu membunuh calon suami adiknya. Selebihnya Sudes itu nggak tahu apa-apa. Pas disiksa, Benz pun melihat HP-nya si Sudes yang ternyata sudah on dari tadi. Sadar George mendengar semua ini, Benz bertanya ke George di mana putranya. Dengan nada panik, George bilang kalau putranya si Benz itu baik-baik saja, jadi Benz itu nggak perlu khawatir. Mayat di karung itu juga bukan mayatnya si Pavi. Tapi si Benz nggak mau percaya begitu aja. Karena Benz sudah tahu fakta yang sebenarnya, George yang panik langsung menjalankan siasatnya. Esok paginya, George mendatangi losmen Sudes disekap. George juga menyuruh si Benny menjalankan perintahnya. Ketika George menemui si Benz, George masih berpura-pura tenang dan bilang kalau Pavi itu masih hidup. Seketika, Benz langsung mendelik ke George. Ya udah deh, akhirnya George pun berkata kalau selama 35 tahun dia menjadi polisi, dia telah melakukan banyak hal-hal buruk. Entah itu diketahui orang atau tidak diketahui sama sekali. Tapi sampai detik ini, George tidak pernah menyesal dengan apa yang dia perbuat. Kenapa sih George begitu percaya diri? Karena Benny sudah menangkap Lalita dan si Maya. Mereka dipaksa mengaku kalau mereka lah yang membunuh si Pavi. Benny bahkan menyiksa si Lalita dan si Maya biar mereka mau mengaku perbuatan yang sama sekali tidak pernah terlintas di pikiran mereka. George pun bilang ke Benz, dia sudah mengatur semuanya. Kalau Benz tidak mau mengaku kalau dialah yang membunuh dan membuang putranya sendiri, maka istri dan putrinya yang akan dijadikan tersangka. Emosi melihat George yang melet-melet, Benz pun langsung ngamuk. Nah, di kantor polisi, humas polisi memberikan keterangan di depan media. Dia bilang kalau Pavi itu dibunuh oleh keluarganya sendiri. Dari informasi yang disetting oleh si George, Inspektur Jose bilang kalau Pavi berniat mempertuing adiknya sendiri, si Maya. Karena hal itulah, ibunya Lalita mencoba melindungi si Maya. Tapi Pavi terus saja memaksa. Di saat itu, ayahnya Sanmugam langsung membunuh putranya. Setelahnya, dia membuang mayat putranya itu di hutan. Hal itu pun didukung oleh saksi, supir, dan kenek truk kayu yang melihat Sanmugam di dalam hutan malam hari. Tak pelak, berita itu pun menjadi berita nasional.
Nah, di dalam, Benny terus memaksa si Lalita dan Maya untuk mengaku. Bahkan Benny mencekik si Maya hingga dia hampir tewas. Di Lost Man, George juga bilang, beberapa hari lagi dia akan pensiun. Dia akan mendapatkan bintang jasa karena telah mengabdi di kepolisian dengan pencapaian yang sempurna. George tidak akan membiarkan kasus receh seperti ini menghancurkan hidupnya. Jelas saja, Benz langsung emosi. Dia menghajar si George dengan barbar. Sialnya, polisi-polisi mulai berdatangan ke Lost Man itu. Alhasil, Benz mencoba melarikan diri dengan menghajar para polisi-polisi babuk itu. Tapi bagaimanapun juga, Benz kalah jumlah dan berhasil ditangkap. George kembali mengancam kalau Benz gak mau bekerja sama, maka nyawa istri dan putrinya akan bernasib sama dengan si Puffy. Malam harinya, Benz pun dibawa ke kantor polisi. Dengan bangga, George bilang ke media kalau dia sudah berhasil menangkap tersangka utamanya. George juga bilang kalau Lalita dan si Maya tidak ikut terlibat dalam pembunuhannya si Raffi. Dengan digubet-gubet sarung, Benz pun digelandang masuk ke dalam kantor polisi. Nah, di belakang, Benny bertanya kenapa George itu bilang ke media kalau Lalita dan Maya nggak ikut terlibat. Padahal dia sudah berusaha mati-matian mengancam dua orang itu. Kalau media tahu Benny menyiksa ibu anak itu, maka karirnya akan tamat. Dengan entengnya, George bilang, suruh siapa nyiksa dua orang itu? Lah, yakin Om jengkel bener sama ini inspektur bangke. Pas George udah keluar, Sudes bilang ke Benny kalau mereka berdua itu nggak ada bedanya dengan si Benz. Kalau mereka udah nggak berguna untuk si George, mereka akan dibuang dan akan dikhianati. Tak lama kemudian, Lalita dan Maya pun dibawa ke kantor polisi. Saji yang nggak percaya Benz membunuh putranya sendiri bilang ke George kalau keadilan tidak akan pernah tidur. Namun dengan sombong, George bilang kalau dia adalah hukum, semua sudah dalam kendalinya. Keesokan harinya, George pun disidang atas dakwaan pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal hukuman mati. Nah, pas keluar ruangan sidang, George kembali bilang ke Benz kalau dia tidak pernah kalah seumur hidupnya. Benz akan mendekam di penjara sampai mati, sedangkan dia bisa menikmati masa pensiunnya dengan tenang bersama putrinya. Sungguh naas nasibnya si Benz. Beberapa hari kemudian, polisi melepas si George yang akan pensiun. Dia juga mendapat penghargaan karena menjelang masa purnanya, dia berhasil memecahkan kasus yang sangat besar. Melihat itu, Sudes dan si Benny hanya bisa terdiam melihat orang yang seperti iblis tapi bersikap seperti malaikat. Di pidato perpisahannya, George juga berkata kalau seluruh polisi harus menjadi polisi yang amanah dan mengayomi rakyat. Blegedes, congorempu, pengen tak parut pakai parutan klopo. Nggak lama kemudian, Sudes masuk ke tempat Benz dikurung. Sudes ngasih kue ke Benz, kue pesta perpisahannya si George. George ingin merayakan pensiunnya itu bersama si Benz. Nah, di jamban, Benny bertanya apa yang harus dia lakukan setelah George pensiun. Dengan entengnya, George berkata sekarang Benny sendirian. Kalau terjadi masalah di kemudian hari, Benny lah yang akan bertanggung jawab. Dibilangin kayak gitu, Benny ngerasa emosi. Semua kesalahan si George dilimpahkan ke dirinya. Tapi George mengatakan kalau Benny akan menjadi inspektur. Inspektur yang baik akan melakukan apapun demi bisa mencapai tujuannya. Walaupun itu harus membunuh dan memfitnah rakyat. Gitu nggak sih? Bingung kudu gimana, Benny menyuruh seluruh anak buahnya yang lagi piket untuk pulang ke rumah masing-masing. Sudah juga disuruh nganterin Mbak Polwan Yayu untuk pulang. Setelah semua orang pergi, Benny mematikan semua CCTV di kantor polisi itu. Terlihat juga beberapa orang polisi dari polsek lain yang berdatangan ke sana. Nggak lupa, Benny mengunci pintu kantor polisi biar nggak ada orang yang bisa masuk dan keluar. Niatnya si Benny adalah membunuh si Benz sebelum Benz itu berkicau di persidangan besok. Agar Benz nggak jadi hantu penasaran, Benny ngasih tahu kenapa mereka membunuh si Puffy. Di malam itu, Puffy ditangkap polisi. Anehnya, George menyuruh si Puffy masuk ke ruangannya. Setelah disuruh melepaskan semua bajunya, tiba-tiba si George itu langsung menghajar si Puffy. Bahkan si George itu ngeremes-ngeremes totongnya si Puffy sampai ngilu. Belum puas dengan itu, George juga ngetok kepala si Puffy pakai helm sampai dia pingsan. Melihat itu, Benny pun langsung menyeret tubuhnya si Puffy. Setelah menceritakan itu, si Benz langsung mau dibunuh. Tapi Benz itu nggak mau menyerah begitu aja. Dengan emosi yang sudah dia simpan sejak lama, Benz mengamuk sengamuk-ngamuknya. Setelah mengantar Mbak Yayu pulang ke rumah, Sudes yang ngerasa ada yang nggak beres di kantor polisi berniat kembali. Benar saja, dia melihat si Benny yang lagi disiksa habis-habisan sama si Benz.
Walaupun mencoba menghentikan si Ben, Sudes langsung diborgol. Sudes meminta si Benz untuk bersabar dan mendengarkan ceritanya, tapi Benz itu sudah nggak peduli lagi. Akhirnya, Benz menyeret tubuhnya si Benny, seperti Benny menyeret tubuhnya si Puffy. Benz juga menaruh Benny di dalam bagasi, sama persis dengan apa yang pernah dilakukan si Benny ke Puffy. Karena kejadian itu, seluruh polisi pun mencari keberadaannya si Benz. George yang panik nggak mau tahu. Benz itu harus segera ditemukan. Kalau ketemu, langsung tembak di tempat. George juga mendatangi rumahnya si Benz. Dia menyuruh semua orang kecuali Lalita dan si Maya untuk keluar. Di dalam ruangan itu, George langsung menyiksa ibu dan anak itu. George memaksa mereka berdua ngasih tahu kemana si Benz bersembunyi. Lalita pun mengatakan George tidak perlu susah-susah mencari suaminya, karena suaminya lah yang akan memburu si George. Tak lama kemudian, Benz menelpon menggunakan HP-nya si Benny. Benz yang sekarang sudah berada di depan rumahnya si George berkata kalau George itu akan menderita seperti yang Benz rasakan. Rupanya Benz ingin membunuh putrinya si George yang bernama Mary. Jelas saja George panik dan langsung pulang ke rumah. Dia langsung mencari si Mary ke seluruh penjuru rumah, tapi tidak bisa menemukannya. Di luar, George melihat mobilnya si Benz. Ketika mengecek ke dalam, dia melihat bangkainya si Benny yang sudah fix beneran jadi bangkai. Dan di saat itulah Benz langsung menyerang si George. George memohon dan bertanya di mana putrinya. Benz berkata kalau si Mary sudah bernasib sama dengan si Puffy. Sadar putrinya pasti dimasukin bagasi, George mati-matian membuka tuh bagasi. Tapi pas dibuka, lah kosong. Dengan emosi, George dihajar habis-habisan. Ketika hendak dibunuh, kita diperlihatkan flashback ketika George membunuh si Puffy yang di saat itu masih pingsan. Dari dalam rumah juga diperlihatkan Mary yang ternyata masih hidup melihat ayahnya yang dibunuh oleh si Benz. Tapi Mary sama sekali tidak mencoba menghentikan itu. Nah, ini plot twist lagi nih. Rupanya Mary dan si Puffy itu sepasang kekasih. Puffy pernah bercerita kalau dia sudah yatim dari kecil. Ayah kandungnya meninggal ketika bekerja sebagai stuntman. Saat itu Puffy masih berusia 4 tahun. Di saat itu jugalah Puffy bertemu dengan si Benz untuk pertama kalinya, yang kelak akan menjadi ayah tirinya. Di saat titik terendah itulah Benz hadir membawa kehangatan. Benz tidak pernah menganggap si Puffy sebagai anak tirinya dan menjadi sosok ayah yang sangat mengayomi keluarga. Di tangga kampus, Puffy berniat ngasih tahu tentang hubungan mereka ke Benz. Pasti ayahnya itu akan mendukung hubungan mereka. Sialnya, hubungan Puffy dan si Mary diketahui sama si George. Dia tuh nggak terima putri semata wayangnya menjalin hubungan dengan orang kasta bawah. Ternyata selama ini Mary juga sering mendapatkan kekerasan oleh ayahnya sendiri. Nah, dikala itu Puffy dipancing dengan bilang kalau Mary dirawat di rumah sakit. Tapi kenyataannya Puffy dibawa ke kantor polisi. Dengan emosi, George menyiksa si Puffy dan langsung membunuhnya sambil tersenyum. Di saat hendak menyembunyikan mayat si Puffy, kebetulan Benz juga datang ke kantor polisi. Melihat si Benz, George meminta petugas piket, si Sham, agar menyarankan si Benz menemui dirinya. Di saat itulah Benny memasukkan si Puffy ke mobilnya si Benz. Dan kelanjutannya seperti apa, Om udah ceritain di sepanjang film ini. Keesokan paginya diperlihatkan jasad Puffy yang dibawa pulang ke rumah. Dikala itu terlihat si Sudes yang ikutan melayat bersama si Mary. Mary yang melihat jasad pacarnya itu merasa amat hancur. Orang yang sangat dia sayangi dibunuh oleh ayahnya sendiri. Sedangkan di hutan, Benz membawa mobil beserta mayat George dan si Benny. Dan filmnya pun berakhir. Bentar, ada yang nyempil dikit. Beberapa waktu kemudian, Benz menyerahkan diri. Dia pun dibawa ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan kejahatannya.
Di saat itu, Benz diwawancarai media. Mereka bertanya kenapa dia membunuh anaknya sendiri. Dan Benz pun berkata kalau dia tidak akan mungkin membunuh putra yang sangat dia sayangi. Yang artinya media dan polisi yang lain itu pada nggak tahu kalau Benny dan si George itu sudah dibunuh oleh si Benz. Tamat. Gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Kalau ada yang mau support Om bisa dengan super thanks juga ya. Om bakal terima kasih banget. Terima kasih juga udah nonton sampai di detik ini. Om Brewoks pamit dulu dan Pirmilatin.